Kembali lagi di channel Akbar Pen 136. Di video kali ini kita akan belajar ras dari kesalahan. Kesalahan yang kita pelajari kali ini tentang variabel. Baik guys, referensi belajar ras kita sesuai yang di halaman website ini ya guys, yaitu RasLinks. Kalau teman-teman penasaran bisa cek di halaman GitHub milik RasLang dan RasLinks di sini. Teman-teman, dukung channel Akbar Pen 136 dengan mengklik tombol subscribe dan berikan juga like. Terima kasih. Untuk memulai kita bisa lakukan perintah ya. Di sini RasLink, kemudian watch. Apapun yang terjadi di sini semuanya ada kesalahannya. Ya, sebagai tugasnya kita di sini adalah untuk melakukan koreksi kesalahan yang terjadi. Jadi bagian pertama terkait dengan variables. Di sini teman-teman bisa cek untuk kesalahan yang terjadi, yaitu di dalam file variables 1.rs di sini ya guys. Dia menunjukkan di baris 12 terdapat kesalahan. Di ras untuk mendeklarasi sebuah variabel itu bisa kita menggunakan kata kunci let seperti ini. Kemudian kita simpan dan dia akan melakukan pengecekan koreksi yang telah kita lakukan. Baik guys, itu saja yang perlu bagian variabel pertama, yaitu kita mendeklarasikan kata kunci let untuk memberitahu ke compiler bahwa X ini merupakan variabel. Oke, kalau itu sudah, saya hapus ini untuk lanjut ke bagian berikutnya. Untuk yang kedua, variables 2.rs, kalau kita buka lagi di sini, maka di baris yang ketujuh terdapat kesalahan, yaitu sesuai dengan yang ditunjukkan di sini ya guys. Consider giving X a type. Di antaranya yaitu untuk number seperti ini. Ini kita bisa memberikan keterangan bahwa variabel X itu memiliki type. Dalam hal ini kita bisa menggunakan integer 32. Atau kalau mau lebih sedikit lagi ya kita bisa berikan integer 8 seperti ini, dan masih banyak yang lainnya guys. Kita coba dulu lakukan kompilasi untuk mengecek kesalahan apakah masih ada. Nah, berikutnya yang kedua di ras ada keterangan tambahan, yaitu penggunaan possibly uninitialized X. Jadi kita ini sudah membuat variabel X dengan kata kunci let di sini dengan type integer 8, tapi kita tidak memberikan nilai awal. Jadi kita harus membuat, ya sebut sajalah nilai awalnya mungkin 9. Jadi kalau kita belajar di if kondisional, jadi nilai X ini 9, maka dia akan masuk ke bagian ini, not 10. Sekarang kita coba ya kompilasi lagi, ngecek apakah ada kekeliruan. Oke, sepertinya kita sudah berhasil lakukan kompilasi dan di sini juga disebutkan not 10. Oke, jadi kita bisa lanjut dengan menghapus baris komentar ini. Baik, yang ketiga yaitu variables 3.rise. Di sini kita kalau kebuka maka akan kelihatan error di sini ya guys. Namun apabila teman-teman masih ragu-ragu atau belum tahu persis kesalahan itu di mana, kita bisa menggunakan perintah yang di sini ya guys untuk memberikan petunjuk. Kalau kita buka RasLinks, kemudian hint spasi variabel 3 seperti ini.
Nah, di sini dia memberikan petunjuk in Rust variable binding are immutable by default. Jadi kalau kita lihat di sini deklarasi variable X dengan kata kunci let dan sudah diberikan nilai awalnya 3. Namun di kesalahan yang ketiga ini kita belajar tentang immutable. Jadi semua variabel yang dideklarasikan di dalam Rust itu sifatnya immutable, tidak bisa diubah. Jadi untuk itu, supaya dia bisa diubah nilai dari variabel X ini, kita tambahkan kata kunci mute. Sekarang kita kembali lagi ke sini, kita cek apakah ada kesalahan yang terjadi. Oke, sepertinya sudah tidak ada kesalahan. Baik, selanjutnya saya hilangkan ini komentarnya agar kita bisa pindah ke bagian berikutnya. Jadi kalau kita cek variables 4.rs, kalau kita buka di sini baris ke-8. Baris ke-8 itu ada kaitannya dengan di sini print line makro number, kemudian sini ada X. Oke, ini kayaknya sudah kita lakukan sebelumnya. X itu type-nya integer 32, namun belum ada nilainya. Sebut saja ya 9 lagi. Dan kita save. Baik, berhasil kita lakukan. Kita coba save sekali lagi. Nah, di bagian berikutnya yaitu variables 5.rs. Di sini juga di baris yang ke-9 yaitu expected, ada reference str di sini. Oke, kita cek di sini ada. Nah, di sini awalnya kita deklarasi variable number. Ini type-nya reference str seperti yang terlihat di sini, guys. Namun pada saat baris yang ke-9 ini kita assign ke dalam variable number berupa number. Jadi di sini ketemunya found integer. Untuk fix ini ya sebenarnya bisa banyak kemungkinannya ya. Ini kita bisa ganti jadi number seperti ini, kemudian kita tambahkan mute. Oke, maka akan selesai. Tapi jadi kalau mau kita cek lagi, ada petunjuk, teman-teman bisa lakukan ini. Variables 5. Nah, di sini ada keterangannya yaitu shadowing. Jadi kita bisa membuat variabel baru dengan nama yang sama yang sudah pernah dideklarasikan sebelumnya. Dalam hal ini let number. Jadi kita bisa langsung menggunakan kata kunci let lagi. Dan hal ini tidak mengapa di Rust karena walaupun type-nya berbeda. Yang pertama reference str. Kemudian sini ada data type yang berikutnya yaitu integer. Dan kita cek. Oke, sepertinya tidak ada kesalahan lagi, jadi kita bisa lanjut. Saat ini di baris yang ke-6 cons number ya, seperti yang terlihat di petunjuknya ya guys. Cons kita bisa mendeklarasikan variabel konstanta, tapi tetap kita juga harus menambahkan data type. Di sini dia memberikan petunjuk integer 32, jadi kita tambahkan saja i32. Jadi sebagai ringkasan, bagian pertama yang bisa kita pelajari untuk mendeklarasikan variabel baru, kita menggunakan kata kunci let. Kemudian tidak cukup dengan menggunakan kata kunci let untuk mendeklarasikan variabel, kita juga harus mendefinisikan nilai awal dari variabel ini. Dalam hal ini variabel X kita definisikan nilai awalnya 9.
Di Rust sebenarnya bisa juga seperti ini, let X sama dengan 10 gitu ya. Jadi kita tanpa mendeklarasikan data type Rust, di compilernya bisa tahu sendiri di sisi kiri ini yaitu variabel X memiliki data type integer 32 secara otomatis. Kemudian variabel yang ketiga yang bisa kita pelajari yaitu penggunaan mutable. Jadi secara default bahwa variabel di Rust itu immutable. Jadi kalau kita mau assign nilai yang baru ke dalam variabel, dalam hal ini X, maka kita bisa menggunakan kata kunci mute. Oke, ini masih sama dengan sebelumnya. Dan berikutnya yaitu di Rust juga dikenal dengan istilah shadowing. Jadi kita bisa menggunakan nama variabel yang sama dengan sebelumnya, walaupun itu berbeda data type. Oke, di Rust juga ada penggunaan konstanta, tapi tetap kita bisa juga membuat secara manual data type yang kita inginkan, dalam hal ini integer 32. Oke, sekian dulu pembelajaran Rust dari kesalahan. Jadi apabila teman-teman ada tanggapan atau masukan buat saya, silahkan berikan komentar di kolom komentar di bawah. Sekian saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber yang sudah mendukung channel Akbar PN136. Sedangkan teman-teman yang belum, klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Seperti biasa, jangan lupa berikan like dan share juga ke teman-teman. Sekian and bye.